Di balik megahnya anggaran MBG, ada tangis guru honorer dan sumpah serapah yang dibungkam. Sebuah ruang sidang di Mahkamah Konstitusi menjadi saksi. Suasana mendadak senyap saat seorang guru sejarah, Iman Zanatul Khairi, berdiri di podium saksi. Kalimat pertamanya bukan sekadar kesaksian, melainkan sebuah hantaman bagi kebijakan nasional yang selama ini dipoles dengan narasi kesejahteraan. Saya bersaksi, siapapun yang merampok anggaran pendidikan, di dunia dipenjara, dan di akhirat dia masuk neraka, ucapnya lantang. Ini bukan sekadar drama ruang sidang, ini adalah puncak gunung yang tinggi. Dari sebuah benturan hak yang kian meruncing di Indonesia, hak atas pangan melawan hak atas pendidikan. Di balik dinding-dinding sekolah dasar hingga menengah, sejak program makan bergizi gratis digulirkan secara masif dan universal, anggaran pendidikan nasional mengalami pergeseran tektonik. Di atas kertas, anggaran pendidikan memang terlihat naik, namun faktanya ratusan triliun rupiah justru dialihkan untuk membiayai piring-piring makan siang. Dampaknya tragis. Ruang sidang MK mendengarkan runtutan kisah nyata yang mengerikan dari ruang guru di Sumedang. Seorang guru berstatus P3K paruh waktu menerima gaji pokok yang sangat minim, yang setelah dipotong BPJS hanya menyisakan belasan ribu rupiah di rekeningnya, sebuah nominal yang bahkan tidak bisa ditarik dari mesin ATM. Kemudian ada kisah di mana Kemenak mengeluarkan edaran mengejutkan di awal tahun bahwa tunjangan profesi guru madrasah tidak bisa dibayarkan karena alasan klasik, tidak ada alokasi anggaran. Dan ada pula kisah di mana para guru mengaku karirnya kian gelap. Status baru P3K paruh waktu bukannya membawa sejahtera, malah menjadi kedok pemotongan pendapatan di tengah beban kerja yang justru meningkat karena guru terpaksa menjadi kurir makanan. Niat baik yang dipaksakan tanpa clustering ekonomi memicu bumerang di lapangan. Rika Ifatri Fariha, seorang wali murid di Sleman, membuka tabir kualitas makanan yang didistribusikan. Alih-alih gizi seimbang, anak-anak kerap disuguhi makanan ultra proses dan minuman dengan kandungan gula tinggi. Ketakutan akan keracunan massal yang sempat terjadi di beberapa titik dekat lingkungannya membuat anak-anak trauma. Makanan yang tidak sesuai selera akhirnya berakhir di tong sampah, menyisakan tumpukan limbah plastik pembungkus yang tak terkendali. Jika pemerintah serius, mengapa dana sebesar itu tidak dipakai untuk memperbarui perpustakaan sekolah yang usang atau menambah kuota sekolah negeri? Gugat Rika. Pengamat pendidikan Ki Darmaning Tias dalam kesaksiannya menegaskan bahwa ia tidak anti program gizi. Namun, model MBG di Indonesia dianggapnya menyimpang dari praktik internasional. Di saat negara maju seperti Inggris atau Jepang memfokuskan program ini hanya untuk kelompok miskin di daerah rentan, Indonesia menghantamnya secara rata tanpa pengelompokannya. Lebih parah lagi, program ini diserahkan kepada pihak ketiga atau swasta demi mengejar keuntungan. Dampaknya, lebih dari 2 juta pekerja kantin sekolah di seluruh Indonesia terancam kehilangan mata pencaharian karena usaha mereka dimatikan oleh dominasi dapur SPPG. Pemerintah bertahan dengan dalih intervensi teknokratis demi meningkatkan kapasitas kognitif anak. Namun data anggaran tidak bisa berbohong. Lonjakan anggaran MBJ dari puluhan triliun menjadi ratusan triliun dalam setahun jelas mengorbankan fungsi-fungsi pendidikan yang mendasar lainnya. Mahkamah Konstitusi kini berada di persimpangan jalan sejarah. Apakah mereka akan membiarkan anggaran masa depan intelektual bangsa habis di atas meja makan? Atau akankah hukum mengembalikan hak anak-anak untuk mendapatkan pendidikan berkualitas dari guru-guru yang merdeka dari kelaparan?